Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila yaumiddin amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan al-hadis kitabullah wa khairal huda Muhammad Allahumma shalli ala muhammadzatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadina al-mufassir Syekhina wa sanadina Syekh Nawawi al-Baghdadi Allah Ibni wa dunia wal akhirat. Amin. Dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum bi adriyati Adam minni hudan dilalatan padalil aqli wan naqli wa inna syartiyati udrimat fima az-za'idah litta'kidi faman tabi'a hudaya bi an ta'ammala al-adillati bihaqqiha wastantijul ma'arif minha wala khawfun alaihim bima yastaqbiluhum minal adab wala hum yahzanun ala ma fatahum minad dunya wa yuqalu la khawfun alaihim ila dhahabal mautu idza dhubihal mautu wala hum yahzanun
asbahat إذا أصبحت النار وزوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات والمرادات وهذا كل يدل على أن المكلف الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف القبر وعند البعث وعند حضور الموت وعند نصب الميزان وعند الصراط فإما يأتينكم الذي آدم مني هدى datang kepada kalian bersama lihat dari lihatnya nanti siapa kita yang namanya lihatnya apa yang datang kepada kalian ayat lihatnya Adam ini kata firman Allah daripadaku dan petunjuk. Jadi hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu tidak ada, itu bukan makhluk. Dilalatan kadalilil aqil, menjadi dilalah, menjadi petunjuk. Kadalilil aqil seperti petunjuk menurut logika akal. Wan naqli dan naqli nukilan kutipan dari Quran atau dari hadis naqli. Wa inna syartiyata inna asalnya wa in ma ya'tiyannakum asalnya fa in ma asalnya fa in ma ya'tiyannakum minni fa in ma asalnya fa in ma in ini Pak Tasihah in syartiyah fa in ma udhimat bima dihidupkan kepada huruf ma. Fa imma asalnya fa imma. Di atas itu ya mulai Quran. Dihidupkan dan kamu dan sholat. Asal fa imma asalnya fa in maka jika akan datang nanti kepada kalian hai cucu Adam. Apa yang datang dari siapa? Dari Allah, minni dari Allah. Dan petunjuk dilalah dan menjadi petunjuk kadalil akli seperti
petunjuk. Akal ini juga Allah ciptakan bagaimana kita berpikir tentang akal kita. Akal juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada logika warna ada yang dikutip, nakal diambil dari Quran, diambil dari hadis, dalil-dalilnya ulama, dinukil kata ulama, kata Nabi, kata firman Allah, sabda Nabi, kata ahli tafsir, kata riwayat hadis itu nakal namanya, dikutip dari hasil. Ada itu Al-Quran, ada hadis, itu nakal yang menjadi dalil. Kembali ke atas, inma itu in asalnya syartiyah, namanya in syartiyah. In syartiyah ma ismu mausulin. Udrimat diidghamkan in itu kepada ma, jadi imma. Udrimat diidghamkan fi ma pada ma, namanya ma itu ma zaidah. Dikalah datang kepada kalian ma zaidah, ditakik untuk memperkuat paman tabi'ah huda. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang telah mendapat hidayahku. Mana hidayah? Kita merasa kalau kita merasa berkewajiban melaksanakan perintah Allah, kewajiban menjalankan semua kewajiban syariat, semua menjauhi larangannya, itu perasaan kita itu namanya hidayah. Hidayah dari Allah. Kalau kelak kita berbuat dosa, tidak ada hidayah, kita sumbat. Iman kita yang main, kalau itu kesalahan yang kita langgar itu iman aja, keluar dulu iman, keluar masuk. Kalau hidayah dia kuat. Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat ini yang langsung kita laksanakan, namanya hidayah. Faman tabi'a hudaya bi anta amala ta'ammal adillata. Gimana contohnya? Faman tabi'a, orang berdapat itu. Di antaranya bagaimana? Bi anta amala, seperti bagaimana kita berpikir tentang dalil petunjuk halal dan haram, itu ada dalil. Setiap hukum ada dalil, setiap perbuatan ada dalilnya, halal haram ada dalil, dan seterusnya. Adanya Allah ada dalilnya, dan sebagainya. Mengenai tauhid maupun syariat ada dalil. Kalau tidak ada dalil namanya bid'ah. Tidak seperti orang Wahabi, sedikit bid'ah dan dalil, bid'ah gobloknya minta ampun. Kalau ada dalil ya ada bid'ah. Orang sudah berpikir dapat hidayah dari Allah bi anta amul, dan berpikir tentang apa? Tidak beruntung senang dalilnya, pihak kebenarannya. Dalilnya ada, kita akan ini, kita ngaji begini, kita dengarkan dalilnya, halal haram, tunjuk Allah. Wastantijul ma'arif minha. Jadi ini natijahnya, artinya klimaksnya al-ma'arif minha. Jadi ma'rifat daripadanya itu. Dan faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim. Fala khaufun alaihim, orang yang sudah mendapat petunjuk Allah, apa saja tindakannya, perjalanannya yang dia lakukan sesuai dengan syariat, dia tidak pernah takut berbuat gitu. Berarti kita tidak pernah takut. Kalau kita ragu-ragu, berarti itu masih belum ada isi iman kita, tidak ada yang didorong oleh hidayah. Usaha kita, iman itu usaha, hidayah itu Allah yang beri, perkuat Allah. Karena hidayah itu faman tabi'a hudaya, hidayahku, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita miliki. Iman keluar masuk didorong oleh hidayah itu. Kita bisa berbuat, mau ngaji ya. Jadi akal kita berjalan, tidak berpikir nanti timbul, wah ini mau ngaji
Nah itu juga termasuk tidak bagus kan. Giliran contohnya, lah orang ngaji kan kata hidayah. Giliran kita yang ngaji kalau mau ngaji gitu, dan itu berarti ada ganjelan hidayah, ada tidak bagus pada pikiran. Ya seperti ente ngaji juga di sini, ngaji juga di Syukur Yabuk, ngaji juga sama dia gitu. Tapi kalau memilah-milah itu namanya bukan, ini satu contoh ya, supaya kita merasakan hidayah itu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita memilah-milah gitu. Kalau kita namanya ngaji wajib. Ya mau kilo dia yang ngajar ini yang lain itu termasuk. Itu ngajinya bukan hidayah itu. Nah, jadi milih orang, gurunya tukang rumput, gurunya ngajar ngaji aja hidayah itu. Tidak pernah kita menghitung sesuatu. Kalau kita berbuat sesuatu sesuai perintah, ada dalilnya. Karena dalilnya belajar ilmu itu fardhatun ala kulli muslim. Nah itu kita pakai, kita berangkat siapa saja yang ngajar, jangan memilah-milah guru. Berarti ada, naudzubillah, ada kedengkian. Bukan kita menuduh dengki, tapi ada kedengkian, namanya satu kedengkian. Ada tidak suka. Tidak ada kita tidak suka kepada ilmu itu, siapa aja yang mengajarkan, mau kiai, mau ustaz, orang sederhana ngaji aja, karena itu fardhu ain. Itu kalau hidayah gitu tidak boleh milah-milah. Nah, ini suatu kejadian-kejadian secara alami. Makanya faman tabi'a hudaya, hidayah tuh hidayahku Allah. Jadi dorong oleh iman, kita mengakui. Begitu kita beriman, orang dapat hidayah, tapi tidak kita pakai, gitu. Tidak benar cara pakai imannya, gitu. Karena iman itu bisa tidak benar cara dipakai. Ya, jangan sampai gitu. Jadi ini Quran mendidik kita supaya bagaimana cara hidup kita, memiliki iman Islam. Mudah-mudahan Allah kukuhkan perjalanan kita ikhlas mengikuti hidayah Allah karena kekuatan iman kita. Natijahnya itu, ini klimaksnya. Begitu melaksanakan kewajiban, klimaksnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dapat petunjuk kita ya. Udah Islam itu kan dapat petunjuk, kagak mau berbuat. Imannya nggak mau berbuat, kita punya milik. Kalau iman hidayah itu milik Allah. Begitu kita lakukan kewajiban yang dijawab oleh iman itu, wajib belajar itu iman, kita percaya bahwa itu wajib, didorong. Lalu Allah berikan hidayah, namanya bergerak, kita menjalankan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pulang belum dapat hidayah, masa tahu kita belum dapat, lo gak mau melaksanakan kewajiban begitu aja. Masih beda-beda, tidak boleh. Kalau orang yang sudah punya prinsip hidayahnya kuat sesuai dengan iman Islamnya, fala khaufun alaihim, tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah berhitung apa saja, karena hitungannya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa bodoh tuh kita urusannya sama Allah begitu, ya ngerasa tidak gitu tuh. Tapi kalau masa benar, jangan itu tegur diri kita bahwa ini ada godaan setan, penyimpangan. Orang yang tidak takut kepada Allah, seleranya belajar. Fima yastaqbiluhum minal adab. Andai kata pun nanti kita ini, jadi kalau sudah jalankan kewajiban kita tanpa pamrih, hanya tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau surga ke, mau neraka ke, tidak ada urusannya, urusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau dihadapkan kepada apa ya stabilun al-adab, dikata Allah menyiksa kita, mau apa? Kita ngaji juga Allah siksa orang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mustahil, karena Allah berjanji kepada hambanya. Itu hanya meluruskan diri kita ini supaya 1000% kita berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasannya ini. Tidak ada urusannya ini, kita taat mau surga, tapi boleh kita minta supaya dijauhkan neraka.
kita dimasukkan surga. Boleh minta gitu. Dan pasti dikasih Allah. Tapi lurus dulu karena takutnya hanya Allah. Katanya Abdul Samad sudah putus surat takutnya gitu. Ya artinya udah tidak ada urusannya sama manusia, hanya kepada Allah saja gitu. Walahum yahzan fala khaufun alaihim. Kalau itu orang yang tidak bakal takut. Walahum yahzanun, tidak pernah susah. Apa yang kamu susahkan? Memang perjalanan kita begitu ngalir aja seperti air, mau enak mau kagak enak. Alhamdulillah. Tidak susah kita. Gentar juga ada. Orang kita mau makan ya kan lapar aja. Aduh, artinya kalau laparnya ngamuk dia belum cukup aja. Siap bener, sabar aja gitu. Belum waktunya kita. Jadi tidak pernah susah, orang tidak pernah repot. Walahum wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pernah takut. Mengalir aja seperti air. Menghadapi takdir namanya, ini berhubung kita bicara takdir itu mau enak tidak enak, alhamdulillah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Amin, mudah-mudahan kita jadi golongan yang ini. Tidak takut, tidak susah. Nah, itulah namanya imannya aktif. Apa yang tidak pernah susah di alam fatahu minat dunia lah. Dunia ini kadang-kadang pulang. Kalau kita kan jatuh, apa namanya, waduh, brengsek mulut kita, HP-nya satu jat, sayangnya pecah, waduh, nggak usah bilang takdirnya siapa yang mau jatuhin, karena nggak sengaja, aduh, sumpah, memang takdir jalannya begitu, nggak bisa kita lawan. Namanya wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi tidak pernah itu melenceng sesuatu dunia di hati kita. Tujuan kita yang mau mati ini aja. Dikerjakan aja dunia, mau kerja ya kerja aja, mau ngelas ya ngelas aja, mau nyemen aja gitu. Cuek sama dunia. Nah, bukan tempat kita, ini kerjakan aja. Jangan merasa kita ini rendah macam ada itu. Kita sebenarnya hamba Allah yang tujuannya kembali mau hidup, dapat kesenangan kelak di akhirat. Itu orang beriman tuh tidak pernah merasa rendah. Ada apa tahu minat dunia, tidak pernah takut soal-soal kehidupan dunia, tidak pernah takut dan tersusah. Wa yuqalu fala khaufun idza daban. Contohnya disebutkan termasuk fala khaufun alaihim, takut kepada apa? Idza bihal maut. Kalau datang kapan kita mau mati, kita mati aja. Takut mati karena masih kurang amal, banyak dosa. Astagfirullahaladzim, nangis kita karena pasti mati. Tapi kalau orang yang beriman siap, ya apa yang benar, walaupun bihal maut. Walahum yahzanun, tak takut idza aqbaqatin nar, sampai andai kata dia apa namanya menghadapi api di dunia ini tidak pernah takut. Kalau cara etat api ya berdiri sendiri, gosong itu berdiri sendiri. Seperti Nabi, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang yakin sama tauhid, api ya api. Sifatnya adatnya membakar. Kalau dipegang, ya. Pegang itu juga makhluk. Kebakaran makhluk, yang dibakar juga makhluk. Kalau adat itu enggak, Allah enggak takdirkan, enggak kebakaran. Jadi enggak ada bom atom misalnya, enggak pernah takut seperti zaman dulu kita cepet, enggak meledak itu bom. Makanya orang zaman dulu itu enggak pernah takut menghadapi Maryam bawa taukat aja, ya, bambu runcing.